Galatasaray siapkan tawaran baru untuk Hakan Çalhanoğlu pada Januari. Raksasa Turki Galatasaray belum menyerah mengejar gelandang Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu. Menurut Sabah, juara Super League itu akan mengajukan tawaran baru untuk pemain berusia 31 tahun tersebut pada Januari mendatang. Galatasaray sebenarnya sudah berusaha mendatangkan Çalhanoğlu pada bursa transfer musim panas lalu. Namun, permintaan harga tinggi Inter sebesar 35 juta euro, membuat langkah klub yang bermarkas di Rams Park itu terhenti. Meski gagal di musim panas, skuad asuhan Okan Buruk enggan menyerah begitu saja. Çalhanoğlu disebut selalu menunjukkan antusiasme untuk kembali ke Istanbul. Bahkan, agennya sudah bertemu dengan pihak Galatasaray dan Fenerbahce guna membicarakan kemungkinan kepulangannya ke tanah air. Namun, kedua klub membutuhkan Inter untuk menurunkan permintaan harga agar transfer bisa terwujud. Inter tetap menolak opsi tersebut, mengingat status penting Çalhanoğlu di San Siro. Inter harus jual Marcus Thuram, jika ingin datangkan Vlahovic. Inter Milan dikabarkan serius ingin merekrut striker andalan Juventus, Dusan Vlahovic. Namun menurut laporan Tuttosport, langkah ini hanya mungkin terwujud jika Nerazzurri rela melepas Marcus Thuram. Ketertarikan Inter pada Vlahovic bukan hal baru. Bahkan, jurnalis Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle, sebelumnya sudah melaporkan bahwa Nerazzurri mengincar striker Serbia tersebut. Kini, Tuttosport memberikan pembaruan bahwa Inter telah melakukan penjajakan informal terkait kemungkinan transfer gratis di musim panas 2026, saat kontraknya dengan Juventus berakhir. Dari sisi gaji, kesepakatan sebenarnya bukan masalah besar. Vlahovic disebut siap menerima bayaran sekitar 6 juta euro per musim, angka yang sebelumnya juga dia sepakati saat hampir merapat ke AC Milan. Jonathan David, ungkap pernah kontak dengan Inter. Jonathan David mengonfirmasi bahwa ia sempat melakukan pembicaraan dengan Inter sebelum akhirnya memilih bergabung dengan Juventus pada musim panas lalu. Penyerang asal Kanada itu menandatangani kontrak 5 tahun di Allianz Stadium setelah meninggalkan Lille secara gratis, dengan nilai gaji sekitar 6 juta euro bersih per musim ditambah bonus penandatanganan signifikan. Dalam wawancaranya dengan Gazzetta dello Sport, David menjelaskan bahwa dirinya memang masuk radar Inter dalam jangka waktu lama, tetapi Juventus yang berhasil memenangkan persaingan. Memang ada beberapa kontak dan pembicaraan dengan agen saya, tapi tidak terlalu mendalam. Saya sangat bahagia berada di Juventus, ujar David. Jelang derby de Italia kontra Inter akhir pekan ini, pemain berusia 25 tahun itu menegaskan fokus utamanya adalah kontribusi bagi tim. Gol apapun akan membuat saya senang, entah itu akrobatik atau dari jarak 1 meter, asalkan membantu tim menang, katanya. Namun saya tidak berpikir harus mencetak gol dengan cara tertentu. Fokus saya hanya memberikan yang terbaik dan menjalankan tugas untuk tim. Manu Kone ungkap alasan bertahan di AS Roma, meski sempat dilirik Inter Milan. Inter Milan sempat berusaha keras mendatangkan Manu Kone pada bursa transfer musim panas lalu. Namun, gelandang asal Prancis itu akhirnya tetap bertahan di AS Roma, setelah klub ibu kota Italia menolak melepasnya. Kone bergabung dengan Roma dari Borussia Mönchengladbach pada musim panas 2024, awalnya datang dengan status pinjaman. Performanya yang impresif membuat Roma menebusnya secara permanen seharga 18 juta euro pada Juni lalu. Tak butuh waktu lama, ia langsung menjadi bagian penting dari lini tengah Roma. Musim lalu, Kone tampil dalam 34 laga Serie A dan menjelma sebagai salah satu motor permainan utama tim. Ketertarikan Inter muncul setelah mereka gagal merekrut Ademola Lookman dari Atalanta. Nerazzurri kemudian mencoba mendatangkan Kone, tetapi Roma menolak semua pendekatan yang datang.
Akhirnya, Inter mengalihkan bidikan mereka ke Andy Diouf dari Lens. Inter Milan bidik Dayot Upamecano untuk gantikan Acerbi. Inter Milan tengah mempertimbangkan untuk merekrut Dayot Upamecano, bek tangguh milik Bayern Munich dan tim nasional Prancis. Menurut laporan Tuttosport via FC Internews, kontrak sang pemain di Allianz Arena akan berakhir pada penghujung musim ini, membuka peluang bagi Nerazzurri untuk mendatangkannya dengan status free transfer. Dayot Upamecano saat ini memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Bayern Munich. Pihak klub Jerman sejatinya enggan kehilangan salah satu pilar penting lini belakang mereka secara gratis. Karena itu, Bayern diyakini akan melakukan segala cara untuk memperpanjang kontrak sang bek, yang kini menjadi andalan di bawah arahan Vincent Kompany. Meskipun sebelumnya sempat dikritik karena inkonsistensi, Upamecano kini berhasil menegaskan posisinya sebagai bek utama Bayern.